Halo, assalamualaikum Ibu Tami. Ya, waalaikumsalam, Bu Rini. Selamat sore Ibu Tami. Apa kabarnya nih? Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa ketemu kita Bu. Sesuai janji kemarin, hari ini kan rencananya mau coaching ya. Mau ngobrol-ngobrol sama saya ya. Sesuai janji ya Mbak. Iya Bu. Iya Bu Rini, udah aku tunggu loh Bu Rini. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik Bu, baik. Baik ya. Yang nggak baik, yang ada gimana ya? Di coaching ini mau cerita sedikit Bu, permasalahan saya ini Bu, sebenarnya Bu, makanya saya menunggu-nunggu Bu Rini. Oh iya, pas berarti ya. Pas berarti ya, lagi ada sesuatu saya ajak ketemu buat coaching ya. Pas jadi waktunya ya. Apa tuh masalahnya tuh Bu Tami? Ini Bu, ini dalam kelas saya itu Bu, anak-anak tuh kurang semangat ya Bu ya dalam pembelajarannya Bu ya, minat belajarnya sangat rendah Bu. Oh gitu, minat belajarnya sangat rendah. Jadi dari permasalahan Bu Tami tadi, apa kira-kira nih tujuan yang Bu Tami mau harapkan nih setelah selesai coaching ini nanti? Iya Bu, saya berharap di coaching ini saya bisa mendapatkan solusi ya Bu ya terhadap anak saya, yaitu minat belajar yang sangat rendah. Itu Bu tujuannya Bu. Iya, semoga ya lewat ngobrol bisa dapat solusi ya. Iya. Apalagi menurut saya kan Bu beraneka ragam ya Bu ya. Siapa tahu di coaching ini bisa membantu saya dengan permasalahan ini Bu. Saya galau banget nih Bu. Wah, kesian ya. Galau bener berarti ya. Iya Bu. Iya. Banget ya. Gini nih, coba Bu Tami pikirkan nih. Kira-kira nih, tadi kan Ibu Tami cerita kalau murid-muridnya nih di sekolah minat belajarnya kurang ya, kurang semangat gitu ya belajarnya ya. Nah, kira-kira coba tuh dipikir apa ya? Kira-kira penyebabnya Bu Tami? Mungkin ini Bu ya penyebabnya minat belajar anak saya itu kurang itu mungkin monoton ya Bu ya. Mungkin kayak saya masih menggunakan metode ceramah nih Bu, kayak Bu ya masih berpihak pada guru ya Bu ya. Jadi saya ceramah depan kelas, jadi anak murid itu enggak semangat dalam pembelajaran ya Bu ya, kurang bergairah mungkin ya, jadi monoton cuma mendengarkan ceramahan saya, materi yang saya berikan cuma saya kasih ceramah di depan, saya bacakan, mungkin itu Bu ya penyebabnya mungkin Bu ya. Oh gitu, jadi Bu Tami sudah menyadari ya. Jadi penyebabnya mungkin salah satunya karena Bu Tami melakukan pembelajarannya cenderung lebih sering ceramah gitu ya, lebih tidak digunakan media-media pembelajaran dalam proses pembelajarannya mungkin ya, jadi kurang bervariasi ya pembelajarannya ya, yang saya tangkap ya. Iya betul. Oh gitu. Dari yang sudah Ibu Tami sebutkan tadi, kira-kira nih apa solusi yang bisa Ibu Tami perbuat nih supaya anak-anak nih tadi bisa lebih meningkat semangat belajarnya? Kayaknya saya ini menjadi 3 Bu. Saya mengikuti CGP ini adalah sedikit Bu. Jadi saya tahu tentang filosofi yaitu Dewantara itu bagaimana cara pembelajarannya Bu ya. Jadi saya kasih materi itu seperti saya memberi media seperti tengok di HP. Kan anak saya itu kan nggak bisa ini Bu ya, harus dipegang benar ya Bu ya dalam kelas itu. Jadi saya salah satu biar anak-anak semangat sebelum memulai pembelajaran, saya memberi seperti video-video yang di HP ya Bu ya. Anak-anak kan ngertinya HP ya Bu ya. Iya betul. Salah satunya itu Bu. Jadi saya berpihak pada murid jadinya Bu. Apa kemauan dia? Oh seperti ini. Jadi saya memberi sebuah video tentang pembelajaran yang saya kasih. Jadi anak kita lebih semangat. Itu Bu ya salah satunya. Jadi
saya dapat materi ini dari mengikuti 3B ini Bu, jadi tahu seperti itu. Saya tidak boleh lagi berpihak pada guru ya Bu ya, berpihak pada murid. Sekarang saya lebih paham, seperti ini pembelajaran yang betul. Jadi minat belajar anak saya lebih semangat, lebih bervariasi, tidak jenuh, tidak ngantuk. Setelah saya pelajari dan setelah saya terapkan dengan menggunakan media IT ya Bu ya, seperti HP, laptop. Sudah selain itu saya ajak anak-anak murid saya keluar belajar di luar kelas ya Bu ya. Jadi dia seneng Bu, sepertinya dia. Jadi saya semangat juga untuk memberi materi dan semangat juga untuk mengajar mereka Bu. Iya, Gitu, Bu. betul. Berarti bermanfaat ya ikut CGP ya. Jadi iya nambah pengetahuan ya. Bagaimana membuat pembelajaran itu menarik dengan melibatkan murid, berpihak pada murid gitu ya, dengan menggunakan IT dalam pembelajaran. Salah satunya handphone ya, yang mungkin memang anak-anak tuh handphone tuh sekarang nggak bisa lepas gitu ya, jadi dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ya. Iya betul. Jadi kira-kira kapan nih mau dipraktek? Itu udah dipraktekkan apa belum itu pembelajaran yang tadi diceritakan? Kemarin ya, terakhir ini kemarin sudah saya mencoba untuk saya praktekin ya Bu ya, tapi masih tahap ya Bu ya, tapi belum sempurna. Iya betul. Sudah ada titik terangnya lah, anak-anak sudah mulai bersemangat, yang pastinya tidak ngantuk dan tidak jenuh, tidak bosan dalam waktu itu ya Bu ya. Sudah saya terapkan Bu. Iya betul. Tapi lebih lagi nanti saya terapkan terus Bu, biar anak-anak saya itu paham dengan apa yang saya berikan, lebih semangat, jadi naik ini ya minatnya Ibu, minatnya, betul ya. Turun. Iya. Berarti nanti mungkin lebih konsisten aja ya Bu Tami dipakai gitu ya, dilaksanakan ya pembelajaran yang bervariasinya ya, supaya jadi meningkat terus minat belajar muridnya gitu ya. Iya. Nah, gimana nih? Udah cerita gimana? Udah cerita panjang lebar, udah dapat solusinya ya? Ya, alhamdulillah Bu. Insya Allah saya terapkan konsisten ya Bu ya. Iya, harus konsisten ya. Dan terima kasih ya Bu ya, sudah mendengarkan curahan hati saya. Saya tadi sempat galau kenapa ini setelah saya berbincang-bincang sama Bu Rini, jadi dapat ide. Alhamdulillah, memang betul yang saya laksanakan seperti itu. Nanti saya lebih konsisten untuk menerapkan lebih lanjut, dan nanti saya ceritain lah apa yang terjadi di kelas saya nanti Ibu ya, sama Ibu lagi ya Bu. Iya Kan siap. kan, Iya dong, saya tunggu ceritanya, keberhasilannya ya, cerita-ceritanya gitu. Saya tunggu sekali tuh. Iya. Jadi saya cerita lagi Ibu ya. Siap. Terima kasih ya Bu. Iya. Gitu aja kayaknya ya. Untuk mendengarkan saya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Iya. Lain kali kita ngobrol lagi nih, bisa melakukan coaching dengan permasalahan-permasalahan lain ya. Iya, Oke. Terima kasih Bu Rini ya. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Tami. Assalamualaikum Bu Rini. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Tami. Udah ditunggu. Apa kabarnya Bu Rini hari ini Bu Rini? Oh. Udah ditunggu ya Bu Rini ya. Iya, saya tuh sebenarnya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kenapa nggak dikirim-kirim nih link Zimitnya? Udah ditunggu-tunggu banget nih Bu Taminya. Tapi kayaknya walaupun Ibu ngomong kabar Ibu baik, muka-muka Ibu kayaknya lagi galau gimana gitu ya Bu ya. Iya betul. Ada yang diungkapkan kayaknya saya melihat dari luar raut wajah Ibu. Gimana Bu? Apakah ada yang mau diceritakan Bu? Iya bener nih, padahal tadi udah bilang kabarnya baik ya. Berarti Mbak Tami, Bu Tami bisa lihat dari muka saya kali ya. Memang ada sesuatu nih yang mau saya ceritakan sama Bu Tami. Mau boleh tahu kenapa Bu? Apakah ada permasalahan yang sangat
sangat ini Bu yang membuat ibu galau, gundah, merana. Ungkapkan Bu, jangan dipendam-pendam menjadi penyakit loh Bu. Iya betul. Sebenarnya permasalahannya sih nggak besar nih, masalah kecil Bu, masalah di sekolah nih. Kalau ngajar sih sebenarnya saya suka gitu ya, karena memang sudah tugas individu gitu. Nah ini yang menjadi rada bikin pusing nih, misal tugas tambahan di sekolah, tugas tambahan jadi guru piket. Sebenarnya masalahnya kecil banget nih Bu. Apa ya, saya tuh kayaknya merasa kerjaan saya tuh berat banget gitu di hari piket. Kayaknya saya sendiri gitu yang piket, padahal sih di jadwal hari yang sama tuh sebenarnya ada bertiga guru yang piket, tapi ya saya sendiri yang ngerjain, jadi terasa berat aja bebannya gitu Bu. Jadi permasalahannya Bu ini yang hari ini yaitu tentang guru piket ya Bu ya, yang Iya. tidak bisa diajak kerjasama. Nah kira-kira nih Bu, itu tujuan utama Ibu melakukan coaching pada hari ini apa tuh Bu, kira-kira Bu tujuan utama Ibu? Iya, Apa Bu? saya sih pertama tuh mau ada teman cerita aja gitu ya, supaya apa yang menjadi beban tuh bisa keluar. Tadi kan udah dibilang sama Bu Tami jangan dipendam ya, supaya bisa keluar Iya. gitu. Oh, ya Bu ya. Iya, nanti menjadi penyakit ya. Itu yang pertama tuh, mau jadi apa, ada teman cerita. Terus yang kedua sih, kalau ada permasalahan tuh berharap tuh ketemu solusinya gitu, supaya bisa terselesaikan masalahnya gitu Bu. Oke. Tadi sedikitnya ada solusi ya Bu ya. Ibu ceritakan tadi. Nah coba Ibu ceritakan sama saya. Wah, menurut Ibu detailnya Bu ya, gimana tuh Bu solusi menurut Ibu dengan menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Pasti ada perintah lah dan di pikiran Ibu solusinya itu kira-kira apa itu Bu? Jadi tadi kan udah saya ceritain sepintas ya Bu Tami. Saya itu di hari Rabu itu piket tuh bertiga sebenarnya, piket bertiga. Tapi teman saya yang dua lagi nih cuek aja, acuh tak acuh gitu, kurang peduli. Nanti ya mungkin memang kurang tanggung jawab juga, sehingga saya merasa berat gitu pekerjaan piket itu. Nah tentang solusinya yang Ibu Tami bilang ya, apa kira-kira solusi yang mau saya coba? Pertama sih mungkin saya mau ajak teman yang piket di hari yang sama tuh ngobrol dari hati ke hati mungkin ya, supaya ada pemahaman, ada pengertian dari mereka berdua bahwa ya janganlah dibebankan sama saya sendiri pekerjaannya gitu, sama rasa lah gitu kan. Karena selain ada tugas tambahan sih, tugas lain nih juga banyak. Di hari piket itu kan nggak ada ngajar tuh saya. Biasanya tuh banyak tuh rencana, pengen ngoreksi ulangan anak-anak misalnya, pengen ngoreksi latihan anak-anak, atau pengen mengerjakan tugas CGP ini yang di LMS, atau buat tugas dari Canva-nya. Nah tapi karena tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa pengertian nih dari teman yang piket di jadwal yang sama nih, wah jadi berat banget. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan Bu, mau ajak ngobrol dulu deh dari hati ke hati, supaya ada lah rasa pengertiannya gitu ke saya gitu. Itu Bu mungkin. Oh iya, saya jadi mendalaminya ya Bu ya, apa yang Ibu ceritakan itu. Semoga aja solusi yang Ibu itu ingin Ibu capai itu
terselesaikan. Misalnya ini Bu ya, kita ceritakan yang pahitnya dulu ya Bu ya. Iya betul. Kalau misalnya nggak selesai dengan rencana ibu, yaitu dengan mengajak teman apa rekan ibu itu ngobrol bersama ya Bu ya, dengan tanggung jawabnya masing-masing apa gitu ya, misalnya nggak tercapai Bu, solusi yang lain yang bisa ibu ini apa tuh Bu solusinya ya Bu? Coba Bu, Apa ya? kita harus siap-siap ya Bu ya, kalau Iya. misalnya ini nggak bisa tercapai, bagaimana nanti solusi yang kedua gitu. Coba. Iya, harus Saya punya, kira- harus ada solusi cadangan kali ya kalau Iya, yang pertama betul, tidak. iya. Iya. Mungkin apa ya? Karena ini ruang lingkupnya di sekolah ya, ruang lingkup di sekolah. Mungkin sih kalau tidak mengalami perubahan dengan cara yang pertama tadi, saya sih akan melibatkan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah nih Bu. Karena kan kalau di sekolah kan yang punya andil untuk menyelesaikan permasalahan itu kan sebenarnya memang kepala sekolah ya, karena dia memang punya wewenang itu ya, untuk menegur, untuk mengingatkan guru-gurunya, untuk yang meluruskan kembali gitu ya, yang mungkin lupa akan tanggung jawabnya, lupa akan tugasnya, mungkin diingatkan lagi gitu. Jadi nanti saya ngobrol ke kepala sekolah deh, akan diceritakan gitu. Mudah-mudahan sih kepala sekolah bisa memanggil kedua rekan saya ini dan supaya bisa diingatkan lagi gitu atas tanggung jawab apa yang mesti dilakukan di hari piket gitu. Ini sudah ibu laksanakan kok ini Bu solusi yang ibu ini ceritakan tadi nih, apakah belum sama sekali Bu lakukan itu Bu? Belum Bu, jadi karena baru rencana aja nih. Tapi mungkin ini secepatnya akan saya coba. Yang apa tadi yang langkah pertama dulu deh, ngobrol dulu gitu secepatnya. Kalau tidak nanti baru ke rencana yang kedua gitu. Jadi nanti kalau masalahnya ibu sudah selesai dengan permasalahan yang tadi itu, dengan solusi yang pertama yaitu mengajak rekan-rekannya untuk cerita ya Bu ya dengan permasalahan yang ada ini, sama-sama cerita sama-sama pelan-pelan, tahu tanggung jawabnya masing-masing. Tapi kalau masih belum juga ya paksa dengan rencana yang B ya Bu ya, yaitu menghadap kepada kepala sekolah ya. Iya. Karena dialah semua yang bisa mengatur dan menghandle dengan ini apa yang kita rasakan ya Bu ya. Semoga saja ini Bu ya berjalan dengan baik dan ibu bisa melakukan dengan tugas yang ada di sekolah itu terlaksanakan dengan baik tanpa terbebani. Semoga permasalahan ibu terselesaikan. Saya doakan semoga kita sama-sama ini Bu ya nggak galau ya Bu ya dengan apa yang masing-masing ya Bu ya. Nanti kalau udah selesai permasalahannya jangan lupa Bu cerita-cerita juga ya Bu ya. Saya nunggu-nunggu loh Bu ya. Iya sih. Bagaimana permasalahannya tadi itu, semoga selesaikan jadi enak ya Bu ya. Gimana Bu perasaan ibu sudah melakukan coaching sama saya? Iya. Apa yang ibu rasakan kira-kira Bu? Ya agak sedikit Udah panjang lebar nih tadi ya Bu ya. Iya udah panjang lebar banget ya. Tapi alhamdulillah nih setelah ngobrol mungkin agak sedikit terbuka pikiran saya. Wah ini harus saya lakukan ini nih ya. Ya ini nih harus yang saya lakukan gitu supaya bisa selesai ini. Itu terima kasih banyak tuh udah Bu Tami ya. Jadi udah ketemu solusinya saya. Mudah-mudahan nanti dengan solusi A saja ya. Solusi yang pertama tadi udah bisa terselesaikan masalahnya. Dan nanti pasti saya ceritakan ke Bu Tami ya. Siap-siap nunggu lagi, ditunggu ya nanti ya coaching berikutnya mungkin ya. Ya Bu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini ya Bu ya coaching kita ya Bu ya. Semoga kita sama-sama dilindungi sama Allah, berjalan dengan lancar ngajarnya tanpa terbebani lagi ya Bu ya.
ya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Saya pamitan dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Rini. Iya, terima kasih Bu Tami. Waalaikumsalam.